Bloodhounds are biologically adapted to trailing their prey. The process by which the nose recognizes an odor is not fully understood. But there are apparently specific receptor sites for specific odors. In one explanation, recognition occurs when a scent molecule fits into its corresponding receptor site, like a key into a lock, causing a mechanical or chemical change in the cell. Bloodhounds apparently have denser concentration or receptor sites tuned to human sense. When a bloodhound trails a human being, what does it actually smell? The human body, which consists of about 60 trillion living cells, sheds exposed skin at a rate of 50 million cells a day. So, even a trail that has been dispersed by breezes may still seem rich to a bloodhound. The body also produces about 31 to 50 ounces of sweats a day. Neither this fluid or the set skin cell have much odor by themselves, but the bacteria working on both substance in another matter. One microbiologist estimates the resident bacteria population of clean square centimeter of skin on the human shoulder at multiples of a million. As they go about their daily business breaking down lipids or fat substance on the skin, these bacteria release violet substance that usually strike the bloodhound nose as an entire constellation of distinctive cells. Oke, nah pada paragraf pertama ini dia menyebutkan bloodhound. Teman-teman kalau nggak tahu bloodhound itu apa, bloodhound itu adalah anjing pelacak, ya. Jadi anjing pelacak itu disebut dengan bloodhound. Nah, secara biologikal katanya, oke, secara tubuhnya mungkin atau struktur tubuhnya, bloodhound ini itu adapted, telah beradaptasi pada apa? Trailing their prey. Apa itu trailing? Mencium atau mencari tahu atau mengikuti prey, targetnya. The process by which the nose recognizes an odor is not fully understood. Nah, meskipun proses bagaimana hidung itu bisa merekognisi atau mengetahui bau, odor itu bau ya. Bau itu belum bisa dijawab secara utuh. Akan tetapi, but there are apparently specific receptor sites for specific odor. Nah, ternyata ada bagian di mana bau tertentu itu akan merespon pada bagian tertentu pada tubuh kita. Oke, jadi sudah seperti di dalam tubuh kita ini menurut teksnya ya. Di dalam tubuh kita itu sudah ada reseptornya, penerima bau. Seperti mungkin pada makanan, ujung lidah itu kan katanya gunanya untuk rasa manis. Nah, mungkin bau pun juga memiliki tempat-tempat tertentu. In one explanation, jadi secara singkatnya, recognition occurs when a scent molecule fits into corresponding receptor site. Jadi bau itu akan dikenali jika dia jatuh atau jika dia itu cocok dengan bau yang sudah kita kenal. Like a key into a lock, seperti kunci yang dimasukkan ke gemboknya atau ke lubang kuncinya, jangan harus cocok baru. Nah, causing a mechanical or chemical change in the cell. Bloodhound apparently have denser concentration of receptor sites tuned to human sense. Nah, tapi ternyata mereka ini, si anjing pelacak ini ternyata indera penciumannya itu tidak sehebat indera penciumannya manusia. Jadi lebih tidak peka. When bloodhound trails a human being, what does it actually smell? Nah, ketika apa sih yang biasanya dicium oleh si bloodhound tadi pada human body? The body which contains of about 60 million living cells katanya. Nah, tubuh manusia yang pada dasarnya itu memiliki sekitar 60 triliun cells itu sheet exposed skin at rate of 50 million cells a day. Ternyata katanya tubuh manusia itu membuang sekitar 50 juta sel dalam satu harinya atau kulitnya. Mungkin yang kalian sebut dengan daki. Okay?
So even the trail that has been dispersed by breezing may still seem rich to a bloodhound. Jadi meskipun itu sudah ditiupin angin, tapi itu masih sangat banyak pengaruhnya terhadap si bloodhound. The body also produce about 30 to 50 ounce of sweat a day. Tubuh manusia itu juga memproduksi sekitar 31 sampai dengan 50 ounce keringat tiap harinya. Nah, neither these fluids nor the shed skin cell have much odor by themselves, but the bacteria working on both substance is another matter. Jadi meskipun ternyata bagian kulit ataupun keringat tadi itu tidak memiliki banyak bau, tapi ada bakteria tertentu pada keringat ataupun kulit tadi. One microbiologist estimate the resident bacteria population of clean square centimeter of skin on the human shoulder at multiple of a million. Jadi satu mikrobiologi itu ternyata itu bisa berubah multiple of million, jutaan sel di dalamnya. As they go about their daily business breaking down lipids, karena mereka itu digunakan untuk breaking down lipids, menghilangkan atau menghilangkan lemak yang ada pada tubuh. These bacteria release volatile substance that usually strike the bloodhound nose as an entire constellation of distinctive change. Nah, bakteria inilah yang ternyata dicium oleh si bloodhound tersebut. Oke, oleh anjing pelacak tersebut. Nah, ini adalah isi dari paragraf 1. Sekarang kita akan lanjut ke teks atau soalnya. Nah, soal yang pertama, what does the passage mainly discuss? Dari yang kita baca tadi, ini semuanya menjelaskan bagaimana sih cara bloodhound, how bloodhound got a smell, oke? Ya kan? Di paragraf 1 juga menjelaskan hal yang sama, di paragraf 2 pun juga menjelaskan bagaimana caranya bloodhound, how bloodhound tadi got the smell atau distinctive smell of human. Nah, yang itu why people choose bloodhound? No, there is no people di situ yang disebutkan. B-nya how a bloodhound sense a smell works, atau how human compensate for an undeveloped sense of smell, atau yang terakhir the way in which bacteria work. Jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B. Paragraf pertama tadi juga menyebutkan bagaimana sih cara bloodhound itu, paragraf kedua juga menjelaskan. Oke, maka jawabannya tepat adalah yang B. Next question, number 2. The author compares a sense molecule with. Nah, jadi dibandingkan dengan apa? Apakah dengan A, key, B, lock, cell, or bloodhound? Nah, yang benar itu adalah ada di paragraf pertama pada kalimat in one explanation, recognition occurs when a sense molecule fits into its corresponding receptor site, like a key into a lock. Nah, tadi kan katanya bahwa jika cocok, maka di sini dia mencoba mengcompare molekul tadi dengan key. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang key. Kunci yang cocok hanya akan masuk ke bagian lock yang cocok juga. Nah, molekul yang cocok juga akan masuk ke reseptor yang cocok juga. Oke, soal berikutnya. In paragraph 2, the word it refers to. Nah, di mana kita temukan it? It itu ada di pada kalimat pertama ya. When a bloodhound trails a human being, what does it actually smell? Nah, ketika kita belajar tentang reference ini, maka kita hanya perlu mencari subjek apa yang ada pada kalimat sebelumnya. When a bloodhound, di situ sudah jelas sekali dia membicarakan tentang bloodhound. Maka it di situ pastinya akan menggantikan bloodhound. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Ya. Next. According to the passage, how many cells of skin does the human body rid itself of every day? Oke, ini yang ada angka-angkanya coba dibaca. The human body, which consists of 60 trillion living cells, shed exposed skin at a rate of 50 million cells a day. Nah, ini shed exposed skin yang tadi sempat kakak bilang sebagai daki, ya. Nah, itu kan yang akan dibuang oleh tubuh kita. Berarti yang akan dibuang itu ada sekitar berapa? 50 million cells a day. Maka jawabannya di sini adalah yang B ya, karena B itu 50 million cells a day. Next question, in paragraph 2, the word rich. Nah, where is it? So, even the trail that has been dispersed by breezes may still seems rich to a bloodhound. Nah,
Apa itu rich di sini apa cocok? Paved with precious material? No, tadi katanya ini adalah bakteria yang sangat banyak ya. A profitable business to get into, a very costly undertaking, atau yang filled with abundance of clue. Nah, yang paling cocok untuk menggantikan kata-kata rich di sini, because rich ini memberikan distinct characteristic to the bloodhound, maka jawaban yang paling cocok adalah filled with abundance of clues. Jawabannya adalah yang D. Oke, move to the next. Which of the following act as a stimulus in production of the human skin? Nah, yang stimulus itu sweat kah? Dead skin cells, bacteria, or fatty substance? Nah, teman-teman kira-kira yang mana nih? One microbiologist estimate the resident bacteria population of a clean square centimeter of skin on the human shoulders at multiple of million as they go about their daily business breaking down lipids or fatty substance on the skin. These bacteria release violet substance that usually strike the bloodhound nose as an entire constellation of distinctive cell. Nah, di situ tuh kata kuncinya. Berarti dia jawabannya apa? Si bakteria. Karena bakteria itu yang memberikan ciri-ciri khusus pada si bloodhound tadi. Oke?